Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi larutan penyangga atau sering disebut juga larutan buffer atau dapar. Tujuan dari kita belajar pada materi kali ini adalah supaya Anda dapat menuliskan dan menentukan pH larutan daripada larutan penyangga. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep daripada larutan penyangga. Larutan penyangga adalah atau disebut juga buffer atau dapar, merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH atau mempertahankan pH saat terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Artinya apa? Bahwa pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan asam, basa, ataupun garam. Jadi konsep utama dari larutan penyangga adalah tadi yaitu larutan yang dapat menstabilkan pH atau mempertahankan pH apabila terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Kenapa larutan penyangga bisa mempertahankan pH-nya? Hal ini disebabkan karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menaikkan pH secara berlebih dan mengandung komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Artinya apa? Dengan adanya komponen asam, apabila nanti ada penambahan basa sehingga pH-nya menjadi naik, maka larutan penyangga akan mempertahankan pH-nya tetap stabil dari kenaikan pH. Dan larutan penyangga mengandung komponen basa, apabila nanti ada penambahan asam berlebih, maka yang seharusnya pH-nya turun, maka akan dipertahankan oleh larutan penyangga sehingga penurunan pH tidak terjadi. Berdasarkan penjelasan tadi yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga dibentuk melalui reaksi asam lemah dan basa konjugasinya atau ion X-min serta basa lemah dan asam konjugasinya atau ion YH+. Ya, atau ion Y+. Sebagai contoh, jika suatu larutan mengandung CH3COOH dan ion CH3CO-, maka larutan tersebut sudah disebut sebagai larutan penyangga, di mana CH3COOH sebagai bagian asam lemah, sedangkan CH3COO- merupakan bahasa konjugasinya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, kalau komponennya dari asam lemah, maka bahasa konjugisnya ada minusnya. Ya, sebagai contoh ini kan CH3COH kan asam. Maka mana bahasa konjugasinya? CH3CO- sesuai dengan tadi definisi yaitu asam lemah dan bahasa konjugisnya X-. Begitu juga sebaliknya untuk yang basa. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga ada dua, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang terdiri atau terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam. Jadi penyangga asam itu pH-nya kurang dari 7 dan dia akan mempertahankan pH pada kondisi tersebut. Contohnya adalah dari campuran antara CH3COH dan CH3COONA. Nah, dari campuran tersebut ada basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Ya. Jadi CH3CO itu jadi CH3COONA. Nah, ini ada contoh soal. Berikut ini mana yang merupakan larutan penyangga asam? Dari nomor 1 sampai nomor 5. Saya jelaskan satu persatu. Yang nomor 1 adalah
campuran antara H2SO4 dengan SO4 2-. Kita tahu bahwa H2SO4 adalah merupakan asam kuat. Karena larutan penyangga terbentuk dari asam lemah, maka nomor 1 bukan larutan penyangga karena komponennya H2SO4 adalah asam kuat. Kemudian ada H2CO3 dan CO3 2-. Ini juga contoh penyangga asam. Kenapa ini penyangga? Karena H2CO3 merupakan asam lemah dan CO3 2- merupakan basa konjugasinya. Jadi nomor 2 juga merupakan larutan penyangga asam. Berikutnya HCl dan Cl-. Kita tahu HCl adalah asam kuat. Jadi bukan penyangga karena tadi komponen penyangga adalah asam lemah. Sedangkan HCl adalah asam kuat. Berikutnya nomor 4 adalah NH3 dan NH4+. Ini adalah contoh penyangga basa. Ya, karena NH3 basa lemah. Ini asam konjugasinya. Yang nomor 5 otomatis tadi sudah disebutkan bahwa CH3COH asam lemah, basa konjugasinya CH3CO-. Jadi yang merupakan penyangga asam adalah 2 dan 5. Nah, berikutnya adalah ini ada soal ya yang merupakan larutan penyangga. Nah, yang mana larutan penyangga? Dari definisi tadi kita sudah tahu bahwa penyangga komponennya adalah asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Kita lihat jawaban yang tepat adalah kita lihat pembahasannya. Nah, ya penyangga ada 2, penyangga asam lemah dan basa konjugasinya, dan penyangga basa komponennya basa lemah dan asam konjugasinya. Untuk opsi yang A itu asam lemah, jadi bukan penyangga. Kemudian yang opsi B basa konjugasi dan basa konjugasi, maka bukan juga larutan penyangga. Yang opsi C asam kuat dan ion, berarti bukan penyangga. Opsi D basa lemah, jadi bukan penyangga. Dan opsi E asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi yang kita pilih adalah opsi yang E. Nah, ini asam lemah, ini basa lemah. Ini asam kuat dengan ionnya, bukan penyangga. Ini basa konjugasi, jadi bukan penyangga. Ini asam. Jadi yang tepat adalah bagian yang E. Ini bagian asam lemahnya, ini bagian basa konjugasinya. Berikutnya, pada penambahan sedikit basa, pada larutan penyangga HOCl dengan OCl- menyebabkan. Nah, tadi kita tahu bahwa penyangga adalah larutan yang mempertahankan pH. Jadi baik ada penambahan sedikit asam, ada sedikit basa, maka jawabannya adalah pH sistem tetap. Oke, jadi jawabannya adalah larutan tersebut akan mempertahankan pH sehingga pH-nya adalah tetap. Seperti itu. Jenis larutan penyangga kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri atau terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa atau pH-nya lebih dari 7. Contohnya adalah NH4OH dan NH4Cl, di mana pada campuran tersebut mengandung asam konjugasi NH4+. NH4+ ya. NH+ ini berasal dari NH4Cl. Jadi penyangga basa ini fungsinya untuk mempertahankan pH pada kondisi basa. Komponennya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Pembuatan larutan penyangga. Sesuai dengan tadi penjelasan sebelumnya bahwa penyangga komponen terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau dari basa lemah dan asam konjugasinya. Berarti kalau kita membuat larutan penyangga, kita tinggal menyediakan bagian yang tadi. Contoh, kalau kita mau membuat larutan penyangga asam, maka yang harus disediakan adalah asam lemah dan garamnya. Seperti itu. Atau bisa juga kita mencampurkan asam lemah secara berlebih dan basa kuat. Jadi supaya komponen asam lemahnya itu lebih banyak, ya.
Berikutnya adalah lautan penyangga basa, sama juga dengan lautan penyangga yang asam, kita harus menyediakan komponennya, yaitu basa lemah dengan asam konjugasinya. Yaitu dengan cara mencampurkan basa lemah dan garamnya. Nanti saya jelaskan apa itu garamnya. Atau bisa juga dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Jadi dalam hal ini, untuk menghasilkan suatu asam penyangga, apabila kita tidak mempunyai garam, kita bisa menambahkan basa lemah secara berlesi dengan asam kuat. Jadi supaya bagian yang lemah itu lebih banyak dibandingkan bagian yang kuat. Sebagai contoh, ini ada soal, lautan penyangga dapat dibuat dengan pencampuran berikut kecuali asam lemah berlebih dengan basa kuat. Ini oke. Basa lemah dengan garamnya oke. Garam asam lemah berlebih dan asam kuat nanti dulu. Asam lemah dengan basa lemah ini tidak terbentuk. Basa lemah dan asam konjugasi ini oke. Ya, ini berarti yang tidak benar adalah asam lemah dengan basa lemah. Ini penjelasannya. Ya, jadi yang tadi yang bukan adalah yang tadi jawabannya adalah bagian lemah dengan ini. Bagian lemah dengan lemah itu tidak menghasilkan penyangga. Hanya salah satu saja yang bagian lemah, bisa asal lemahnya saja atau bagian basa lemahnya saja. Berikutnya, campuran di bawah ini merupakan komponen larutan penyangga kecuali ini NH3 basa, NH4Cl garamnya. Berarti ini penyangga karena nanti ini menghasilkan basa konjugasi NH4+. Ini CH3COH ya asam lemahnya, dan ini garamnya, ini juga penyangga. Ini CH3COH dan NaOH, ini asam lemah, ini basa kuat. Nanti kita bahas nanti. Ini NaOH dengan NaHCO3. Ini NaOH dan HCl ini kuat-kuat tidak mengandung penyangga. Jadi mana jawaban yang tidak menghasilkan penyangga? Otomatis yang ini. Ya, karena kuat dengan kuat tidak menghasilkan penyangga. Ya. Basa kuat dan asam kuat bukan penyangga. Basa kuat dengan garamnya penyangga. Asam lemah dengan basa kuat penyangga, dengan catatan asam lemahnya harus berlebih. Ya, kalau asam lemahnya sedikit maka tidak jadi penyangga. Jadi syarat bagian lemah dengan membuat larutan penyangga dari asam lemah dengan basa kuat, maka asam lemahnya harus berlebih. Dan sebaliknya, kalau dari basa lemah dengan asam kuat, maka bagian basa lemahnya harus berlebih atau lebih banyak daripada bagian yang kuat. Ini ada contoh lagi, tapi ini perlu perhitungan. Ya. Contoh, pasang larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga adalah, kita lihat dulu komponennya. Sebelum kita lihat angka-angkanya, kita lihat komponennya dulu. NH4OH basa lemah, HCl asam kuat. Tadi sudah dikatakan bahwa basa lemah dengan asam kuat bisa jadi penyangga asalkan jumlah yang lemah lebih banyak. Kita lihat di sini. 100 ml NH4OH dengan 0,2 M. Ya. Dicampur dengan 100 ml HCl 0,1 M. Kita kalikan 100 dengan 0,2. 100 kali 0,2 hasilnya adalah 20 milimol. Kita tahu bahwa volume dengan konsentrasi itu hasilnya mol kalau dikalikan. Berarti yang A ini Na4OH-nya adalah 20 milimol. Dan bagian HCl yang kuat 100 kali 0,1 ketemunya 10 milimol. Kita lihat bahwa bagian yang lemah lebih banyak dibandingkan bagian yang kuat. Maka untuk yang A adalah larutan penyangga. Kita lihat yang B. Yang B sama kita kalikan. Ini basa lemah dan asam kuat. Bisa jadi penyangga dengan syarat bagian yang lemah lebih banyak. 100 ml dikali 0,2, 20. Yang bagian yang kuat, HCl, 100 dikali 0,3, 30. Nyata bagian yang kuat lebih besar, maka ini bukan penyangga. Berikutnya, ini basa kuat dengan asam lemah. Kita hitung angkanya. 100 kali 0,2, 20. 100 kali 0,2, 20. Sama-sama 20. Sama-sama 20 kalau sama kuat, ini juga bukan penyangga. NaOH basa kuat, HCN asam lemah. Kita kalikan 1 kali 0,2, 20. 100 kali 0,1, 10. Ternyata bagian yang kuat lebih besar.
maka ini juga bukan penyangga. Yang terakhir, kita kalikan juga, 100 kali 0,2, 20. 100 kali 0,2, 20. Sama-sama 20, jadi juga bukan penyangga. Jadi syarat penyangga adalah tadi, kalau ada campuran dari yang lemah dengan yang kuat, maka bagian yang lemah harus lebih banyak daripada bagian yang kuat. Ini pembahasan tadi ya, sudah saya jelaskan. Kapasitas larutan penyangga. Pada dasarnya, larutan penyangga memegang peranan penting untuk mempertahankan pH dalam rentang tertentu. Artinya, semakin besar kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH, semakin baik pula kualitasnya. Nah, kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH inilah yang disebut dengan kapasitas larutan penyangga. Ada dua faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah mol. Semakin besar jumlah mol untuk bagian asam dan basa, serta untuk asam basa konjugasinya, maka semakin besar pula kemampuan larutan untuk mempertahankan pH-nya. Contohnya, 2 mol CH3CONH dan 2 mol CH3CONA, ini berarti gabungan penyangga, ini penyangga ya, memiliki kapasitas larutan penyangga lebih besar dibandingkan apabila ini 1 mol dan 1 mol. Ya, jadi semakin besar molnya, semakin bagus kapasitasnya. Berikutnya ada perbandingan jumlah mol. Semakin besar perbandingannya, semakin baik sifat larutan penyangganya. Sebagai contoh, larutan penyangga yang terbentuk dari CH3COH dan CH3NA, ini 1 mol 1 mol, maka 1:1 adalah 1. Lebih besar kapasitas penyangganya apabila dibandingkan dengan yang terbentuk dari 1 dan 2 mol. Ini kan 1/2 bukan setengah. Berarti lebih bagus yang 1:1 dibandingkan 1/2. Bagaimanakah cara kerja larutan penyangga? Tadi sudah pernah disebutkan sebelumnya bahwa larutan penyangga terdapat asam basa beserta konjugasinya. Keduanya akan membentuk keseimbangan ion di dalam air. Keseimbangan ion itulah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Di sini ada kata-kata sedikit asam. Bagaimana kalau penambahan asam atau basanya berlebih? Nah, itu berarti penyangganya bisa rusak ya kalau asam basanya itu berlebih. Sebagai contoh, jika dalam suatu campuran asam lemah CH3COH dan basa konjugasinya CH3COMin ditambah sedikit asam, maka ion H+ akan bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasinya. Akibatnya penambahan asam tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Nah, ini akan kita jelaskan di tatap muka ya. Sekarang perhitungan larutan penyangga. Untuk larutan penyangga asam, maka rumusnya adalah H+. Ya, karena untuk menghitung asam kan bisa kita pakainya pH. Yaitu H+ sama dengan konsentrasi H+ sama dengan Ka, konsentrasi ion asam lemah, dikali A. A itu mol asam dibagi G dikali valensi. Jadi mol asam dibagi mol garam. Untuk garamnya dikali valensi. Valensi itu adalah jumlah anion sisa asam yang dilepaskan oleh garam. Nah, nanti ada penjelasannya di contoh soal. Sebagai contoh, untuk larutan penyangga asam, hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml HCl 0,1 m dan 50 ml NaCl 0,2 m. KaHCl 4 kali sepengat min 5. Berdasarkan soal di atas diketahui bahwa untuk mol HCl kita kalikan 100 ml dikali 0,1, ketemunya 10 milimol. Kemudian untuk mol NaCl 50 kali 0,2 m 10 milimol. Valensinya adalah 1. Ya, 1 dari mana? Karena HCl itu H+ plus Cn-. Jadi valensinya cuma 1. Jadi kita masuk ke dalam rumus. Ka-nya 4 10 kali 5, mol asamnya 10, garamnya 10. Ketemu H+-nya adalah 4 kali seperangkat min 5. Nah, pH masukkan min log H+. Min log 4 kali seperangkat min 5, maka hasilnya 5 min log 4. Jadi pH soal tersebut adalah 5 logaritma 4. Untuk yang basa sama, tinggal merubah H+ jadi OH-, sama saja ya. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya
dibagi garam atau asam konjugasinya. Sebagai contoh, ini ada contoh, berapakah pH dari 50 ml NH3,2 M dicampur dengan 100 ml NH massa 0,1 M jika nilai Kb NH3 1 kali 10 pangkat min 5. Kita masukkan angkanya 50 kali 0,2, 10, 100 kali 0,1, 10. Valensnya 1, di mana valens 1? Karena NH3 itu kalau menghasilkan basa itu OH-nya 1. Nah, kita masukkan angkanya sehingga ketemu pH-nya adalah 9. Ini lautan penyangga basa, pH-nya lebih dari 7. Manfaat larutan penyangga. Yang pertama adalah mempertahankan pH dalam darah. Sebagai zat transportasi di dalam tubuh, darah memegang peranan penting dalam sistem metabolisme, khususnya pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah harus selalu berada pH tertentu. pH darah yaitu 7,4. Untuk meraih pH agar tetap 7,4, maka di dalam darah harus terdapat larutan penyangga, yaitu penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan penyangga fosfat. Jadi pH darah itu 7,4, makanya dia harus penyangga. Karena kita tahu bahwa kalau kita makan, kita minum, kita beraktivitas itu sangat mengganggu atau bisa mengubah pH daripada darah. Kalau pH darah tidak penyangga, maka otomatis darah pH-nya bisa naik, bisa turun. Alhamdulillah, pH darah adalah terbentuk dari larutan penyangga. Jadi pun aktivitas kita kalau penambahan asam atau basa yang masuk dalam darah tidak terlalu berlebihan, insya Allah pH darah tetap 7,4. Berikutnya adalah lautan penyangga di dalam air ludah. Makanan yang masuk dalam mulut tentu akan mengurangi tingkat keasaman di dalamnya. Kadar pH di dalam mulut harus selalu konstan agar tidak merusak email gigi, yaitu 0,8. Jika mulut berada pada kondisi yang terlalu asam, maka email gigi akan rusak. Akibatnya, kuman-kuman bisa masuk dalam gigi. Untuk mempertahankan pH tersebut, air ludah akan mengeluarkan larutan penyangga fosfat, sehingga pH-nya tetap 0,8. Berikutnya adalah lautan penyangga pada tanaman, di mana menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Ya. Tanaman-tanaman juga butuh pH yang konstan. Kalau pH tidak konstan, maka tumbuhan akan cepat mati seperti itu. Ya, jadi sama seperti pada darah, sama juga pada air ludah. Sekian dari saya penjelasannya. Nanti lebih lengkapnya kita akan bertemu di tatap muka untuk latihan perhitungan dan konsep yang lebih jelasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.